Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randita Amalia dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 dengan NIM 244 mata kuliah Teori Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurbaya, MSI. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terkait pentingnya kajian ilmu komunikasi dalam ilmu pengetahuan. Yang kita ketahui bahwasannya komunikasi merupakan hal yang pokok, hal yang dasar, dan hal yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berkomunikasi, manusia satu sama lain tidak dapat beraktivitas, tidak dapat berinteraksi dengan satu sama lainnya, ataupun melakukan hal-hal yang memang ingin dilakukannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya komunikasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Ya, karena dikarenakan kita dapat membuat beberapa perbedaan yang esensial manakala kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, demikian pula sebaliknya. Orang lain akan berkomunikasi dengan kita baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, itu memiliki cara yang berhubungan satu sama lainnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, bagaimana suatu hubungan kita terbentuk dengan baik dan bagaimana cara kita memberikan kontribusi sebagai anggota kelompok, keluarga ataupun komunitas dan masyarakat luas secara mungkin mereka membutuhkan kita seperti itu dalam ruang lingkup komunikasi. Nah, sehingga menjadikan kajian komunikasi tersebut ini menjadi kajian yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam kehidupan manusia, karena adanya komunikasi ini membuat manusia memiliki pola pikir yang berkembang seiring berjalannya waktu karena adanya komunikasi yang dilakukan sehari-hari. Jadi dalam hal ini komunikasi sangat berperan penting karena kajian dalam ilmu komunikasi ini sangat mempengaruhi ilmu pengetahuan seseorang. Jadi adanya kontribusi dalam komunikasi ini memberikan dukungan atau motivasi seseorang untuk maju, untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas terhadap sesuatu hal gitu. Jadi selain itu, kajian komunikasi ini juga memiliki fungsi ataupun memiliki peran yang sangat penting. Ya, selain itu sepertinya kajian komunikasi juga membuat manusia memiliki wawasan yang cukup luas terhadap suatu hal, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui sama sekali. Karena dengan adanya rasa keinginan tahuan yang luas dan rasa keinginan tahuan yang sangat besar terhadap suatu hal itu mendorong manusia untuk mencari tahu lebih luas, untuk mendalami, untuk menggali lagi sehingga dia mendapat apa yang sebenarnya ia cari seperti itu. Dan hal yang terpenting dalam kajian ilmu komunikasi terhadap ilmu pengetahuan ini dapat membangun manusia untuk mengetahui cara bagaimana membangun hubungan dengan orang lain dan bagaimana tipe komunikasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang akan terjadi melalui hubungan antar manusia seperti pertemanan, hubungan cinta, hubungan keluarga, dan hubungan dalam suatu organisasi ketika kita belajar kepercayaan, kedekatan, dan hubungan timbal balik. Nah, jadi dalam hal yang terpenting dalam kajian komunikasi terhadap ilmu pengetahuan ini membangun manusia untuk mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana manusia ini mengerti karakter dari setiap komunikannya, semisal dari orang lain tersebut. Jadi membuat manusia memiliki ilmu pengetahuan melalui komunikasi seperti itu. Apa itu komunikasi? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 terkait definisi komunikasi. Nah, yang kita ketahui, komunikasi memiliki istilah dari berbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa Latin yaitu communicare yang memiliki arti menyebarluaskan atau memberitahukan. Dalam bahasa Inggris sendiri, komunikasi berasal dari kata communication yang berarti sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Sehingga komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian baik itu pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, pada umumnya komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun verbal. Nah, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, biasanya komunikasi ini dapat berlangsung
dilakukan dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok berdasarkan sasaran atau tujuan dari si penyampai pesan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen konseptual dalam komunikasi. Nah, dalam hal ini terdapat 3 komponen. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang berarti kegiatan penyampaian pesan dan informasi yang searah dari komunikator kepada komunikasinya. Biasanya komunikasinya ini biasa kita sebut sebagai komunikan, ya, si penerima pesan itu dari si komunikatornya. Nah, sehingga komunikasi dianggap mulai dengan sumber atau pengirim dan berakhir pada penerima, sasaran, dan tujuan. Nah, sehingga di sini peran komunikator sangat aktif dan tentunya berperan penting ya dalam penyampaian suatu informasi ataupun pesan kepada komunikannya, sang penerima pesan. Kemudian komponen yang kedua ada komunikasi sebagai interaksi. Nah, dalam hal ini komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Jadi ada 2 arah, antara misalkan bisa digambarkan arah dalam dan arah luar gitu. Nah, konseptualisasi ini dipandang lebih dinamis, namun masih membedakan para peserta sebagai pengirim dan penerima pesan, walaupun peran bisa dilakukan secara bergantian. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan antara komunikator dengan si menerima pesan, sang komunikan ini sebenarnya bisa melakukan peran yang bergantian. Misalkan si komunikan bisa menjadi komunikator ataupun si komunikator bisa menjadi komunikan sesuai dengan konteks dan arah dan tujuannya gitu. Karena dalam hal ini konsep ini bersifat dinamis gitu, dapat berubah-ubah. Ya, untuk komponen konseptualisasi yang terakhir ini ada komunikasi sebagai transaksi. Nah, dalam komunikasi sebagai transaksi ini merupakan proses yang personal karena makna atau pemahamannya itu kita peroleh, ya, si komunikator peroleh pada dasarnya itu bersifat personal. Nah, dalam konsep ini komunikasi dianggap telah berlangsung bila menafsirkan perilaku orang lain. Jadi sebelum menyampaikan pesan, ide, gagasan itu komunikator lebih harus memahami sifat dari sasarannya atau komunikannya, sehingga nanti ketika ingin menyampaikan informasi, menyampaikan pesan, ide ataupun gagasan kepada komunikan, dia juga sudah mengerti gambaran dari perilaku komunikan tersebut. Apa itu komunikasi massa? Ya, untuk pertanyaan yang ketiga terkait definisi komunikasi massa. Komunikasi massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass communication, yang berarti komunikasi massa. Nah, dalam pengertian ini komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan, ide atau informasi kepada orang banyak, kepada halayak atau kepada publik dengan menggunakan sarana tertentu yaitu media, guna mempengaruhi atau memberi maksud dan tujuan kepada penerima pesan. Ya, biasanya dalam komunikasi massa ini sangat identik dengan adanya penghubung atau sarana sebagai penyokong utama untuk penyampaian pesan tersebut, yaitu media, baik itu media cetak, media elektronik ataupun media-media lainnya yang memang termasuk dalam sarana komunikasi massa. Bagaimana proses dan konteks dalam komunikasi massa? Dalam prosesnya, komunikasi massa memiliki 2 proses. Yang pertama itu ada komunikasi secara primer dan komunikasi secara sekunder. Nah, untuk proses komunikasi secara primer ini berlangsung pada proses penyampaian pemikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol ataupun lambang. Nah, sebagai media dari komunikasinya. Ya, karena lambang atau simbol dalam media primer ini lebih dominan, itu bisa kita sebutkan seperti bahasa, isyarat, gambar, warna, ataupun sebagainya yang dapat langsung mempengaruhi atau memberi pemahaman, pikiran, dan perasaan antara komunikan dengan komunikator. Nah,
Namun begitu tidak menutup kemungkinan ya bahwa dalam komunikasi bahasa memang salah satu cara terpenting dalam proses penyampaiannya, penerjemahan atau pemaknaannya dalam menyampaikan suatu ide, pesan ataupun gagasan dalam keberlangsungan komunikasinya. Ya, jadi dalam hal ini yaitu dalam proses komunikasi primer yang lebih mendominasi adalah bahasa sebagai media dalam komunikasinya. Ya, pada proses komunikasi massa yang kedua ini ada proses komunikasi sekunder yang dimana proses ini proses penyampaian pesan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, yaitu komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana, yaitu media pertama. Ya, seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya itu memiliki perbedaan tempat, perbedaan lokasi. Misalnya, seorang komunikator itu berada di Pulau Jawa, sedangkan komunikan atau sasarannya itu berada di luar Pulau Jawa, misalkan Pulau Kalimantan, Pulau Bali, ataupun pulau di Indonesia lainnya, ataupun luar negeri bisa jadi barangkali. Ya, hal itu terjadi demi melancarkan komunikasinya karena komunikannya tuh jumlahnya banyak dan relatif berada di mana-mana gitu. Jadi tidak tercakup dalam satu tempat, satu waktu, dan satu pesan seperti itu. Ya, jadi dalam proses komunikasi secara sekunder ini, komunikator itu harus memperhitungkan ciri-ciri atau sifat-sifat media yang digunakan dalam menata lambang-lambang ataupun simbol-simbol yang akan diformulasikan dari isi pesan komunikasinya. Jadi agar mengetahui sasaran komunikasinya siapa, tujuannya tercapai atau tidaknya gitu. Jadi lebih jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konteks dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapribadi. Ini merupakan komunikasi terhadap diri sendiri ataupun personal. Ya, komunikasi ini sangat melekat hubungannya yaitu pada komunikasi 2 orang, 3 orang ataupun seterusnya. Karena pada saat sedang berkomunikasi dengan orang lain, kita biasanya berkomunikasi terlebih dahulu nih dengan diri sendiri. Kita mempersiapkan dulu gitu apa yang kita mau omongin, apa yang kita ingin sampaikan dengan orang itu, dengan orang tersebut, dengan tujuan dan maksudnya itu apa gitu. Jadi sebelum berkomunikasi kita sudah mempersepsi apa yang akan kita sampaikan kepada komunikan, misalkan kita sebagai komunikatornya. Namun begitu hanya saja caranya sering tidak disadari oleh kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya memang sudah terbenak, saya di sini mau ngomong ini ke ini gitu. Padahal sudah terbenak, tapi secara tidak langsung itu adalah menyiapkan apa yang kita ingin sampaikan gitu. Baik pesan, ide ataupun gagasan yang memang mempunyai makna di dalamnya. Ya, keberhasilan suatu komunikasi kita dengan orang lain tergantung pada keefektifan komunikasi kita dengan diri sendiri gitu. Jadi sebelum berkomunikasi kita mikir kira-kira kalau kita pengen sampaikan ini tersinggung nggak? Kira-kira bagus nggak, baik nggak gitu? Ada maksud dan tujuannya nggak kita ngomong kayak gitu? Jadi tergantung dari diri kita sendiri gitu sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan kepada ini kan antar personal, berarti kan masih kepada orang lain, belum tentu ke khalayak yang banyak seperti itu. Yang selanjutnya kedua ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka atau secara langsung yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung. Berarti adanya tatap muka, jadi bisa kita umpamain seperti ngobrol ya. Singkatnya aja seperti itu. Baik secara verbal ataupun non verbal nih. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi diadik atau diadik communication yang melibatkan hanya 2 orang. Seperti contoh suami istri, teman kerabat, tapi ini kayak seperti sahabat dekat saya dengan teman saya itu hanya satu. Kemudian ada guru dan murid, tapi gurunya tunggal, muridnya juga tunggal seperti itu dan sebagainya. Yang intinya memang adanya komunikasi antara 2 orang gitu. Atau bisa mungkin ya
sepasang kekasih, mungkin bisa seperti itu. Yang ketiga ini ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Dan ini adanya rasa saling ketergantungan. Kemudian adanya mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di antara salah satu anggota boleh mempunyai peran yang berbeda gitu. Contohnya dalam keluarga bisa menjadi kita sekumpulan kelompok. Saya anak, saya mempunyai ibu, saya mempunyai bapak, berarti memiliki peranan dalam ranah rumah tangga yang berbeda-beda. Kewajiban anak, kewajiban istri, dan kewajiban ayah sebagai ayah, seperti itu, sebagai kepala rumah tangga, itu singkatnya sih seperti itu. Kemudian juga bisa kita lihat contoh, yaitu tetangga, kawan-kawan dekat, baik kelompok diskusi ataupun kelompok pemecah masalah dalam suatu organisasi. Dengan demikian, komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil atau small group communication. Umpan balik dari seorang peserta dalam komunikasi kelompok masih bisa diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya. Ya, komunikasi kelompok ini dengan sendirinya melibatkan juga komunikasi antar pribadi, karena banyak dari teori antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Ya, selanjutnya ada komunikasi publik. Ya, adalah komunikasi seseorang pembicara dengan sejumlah kelompok ataupun halayak yang besar gitu. Jadi di dalam komunikasi ini tidak semuanya komunikan dapat dikenali oleh sang komunikator atau si pembicara. Nah, komunikasi ini juga sering disebut sebagai contohnya ya, pidato, ceramah, atau kuliah umum misalkan. Kemudian beberapa pakar komunikasi menggunakan istilah komunikasi kelompok besar atau large group communication untuk komunikasi ini. Nah, contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari bisa kita lihat seperti adanya tablik akbar, ya kan, yang dibawakan oleh ustazah atau ustadz ternama di Indonesia ataupun masih sekitaran wilayah kita, seperti ada Ustadz Abdul Somad, Ustazah Oki Setiana Dewi, dan ustadz-ustadz lainnya seperti itu. Kemudian komunikasi ini biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit daripada komunikasi antar pribadi atau komunikasi antar kelompok, karena komunikasi ini menuntut persiapan dengan yang cermat, keberanian, dan kemampuan menghadapi sejumlah orang yang cukup besar gitu. Ya, dalam komunikasi publik ini selain memiliki persiapan yang matang yang memang harus wajib dimiliki oleh seorang pembicara kepada halayaknya nanti, daya tarik fisik juga merupakan salah satu faktor pendukung yang sering dibicarakan dan menentukan efektivitas pesan selain keahlian dan kejujuran dari pembicara tersebut. Yang selanjutnya ada komunikasi organisasi atau organizational communication. Nah, terjadi dalam ruang lingkup suatu organisasi. Komunikasi ini bersifat formal ataupun informal dan berlangsung dalam proses atau jaringan yang lebih besar cakupannya daripada komunikasi kelompok. Nah, oleh karena itu, organisasi ini dapat diartikan sebagai kelompok dari kelompok-kelompok gitu. Jadi lebih besar cakupannya daripada organisasi yang kelompok dengan kelompok. Kemudian komunikasi organisasi juga sering melibatkan komunikasi diadi, komunikasi antar pribadi, dan ada kalanya juga komunikasi publik. Ya, komunikasi formal dalam komunikasi organisasi ini juga merupakan komunikasi menurut struktur organisasi, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal dalam komunikasi organisasi ini merupakan tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, juga termasuk selintingan atau sebagian dari kerabat-kerabat dekat ataupun sahabat-sahabat dekat, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan ruang lingkup yang cukup besar seperti itu.
Yang selanjutnya yang terakhir ada komunikasi massa. Ya dalam hal ini sebelumnya tadi kita sudah paparkan dan jelaskan di sebelumnya, tapi di sini lebih diperinci dan lebih mudah dimengerti ya. Jadi komunikasi massa itu merupakan komunikasi yang menggunakan media baik cetak maupun elektronik. Cetak seperti surat kabar ataupun majalah, elektronik seperti e-paper, email, televisi, dan juga radio. Terus kemudian dalam komunikasi massa ini biaya relatif mahal karena memang menggunakan seperti listrik ya. Kemudian yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditunjukkan kepada sejumlah besar yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan-pesan dalam komunikasi massa ini bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas, khusus media elektronik seperti dahulu. Kini sekarang dari media elektronik dapat kembali disimak melalui video di YouTube. Jadi dulu tuh langsung diputar atau ditayangkan secara serentak ya. Zaman dahulu sebelum adanya kita mengenal media YouTube ya, atau aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan saat ini. Jadi dengan adanya YouTube kita juga dapat mengulang kembali tayangan-tayangan yang telah ditampilkan oleh televisi ataupun media elektronik yang dapat diputar oleh suatu lembaga seperti itu. Kemudian meskipun halayak menyampaikan pesan kepada lembaga dalam bentuk saran-saran yang sering tertunda, proses komunikasi ini tuh didominasi oleh lembaga karena lembagalah yang menentukan agendanya. Betul juga sih, karena memang dalam media ini tidak sembarang orang untuk memegang ya, tidak hanya personal ataupun sekelompok orang saja yang memegang, tapi di atas naungan lembaga seperti itu. Bagaimana pengaruh komunikasi massa terhadap individu dengan melihat sifat halayak? Ya, untuk itu ilustrasi dapat kita contohkan pada efek komunikasi massa penggunaan media sosial bagi kalangan remaja untuk membentuk perilaku remaja dapat dilihat pada masa sekarang ini, zaman milenial ya, zaman dimana serba canggihnya teknologi dan informasi serta ilmu pengetahuan. Untuk itu saya akan mengilustrasikan atau mengibaratkan halayak itu kepada remaja. Nah, zaman sekarang ini memang pesatnya iptek ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga berkembang pesatnya media sosial. Nah, pada kasus ini kebanyakan remaja itu menghabiskan waktunya berjam-jam dalam sehari itu untuk membuka berbagai sosial medianya. Contohnya itu bisa WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, ataupun media sosial yang mereka punya seperti itu. Karena memang banyak menghabiskan waktunya di sosial media, nah para remaja ini tuh malah tidak memiliki keahlian itu dalam bersosialisasi secara langsung. Mengapa demikian? Karena mereka menghabiskan waktunya bersosialisasi melalui dunia maya atau dunia dalam media sosial. Keberanian untuk menjalin suatu hubungan dengan orang yang tidak dikenal ini, yang sama-sama berada di tempat yang sama, misalnya di lingkungan ini, semakin rendah. Jadinya malah kalau kita bisa sebut itu, yang jauh makin dekat, yang dekat makin jauh, seperti itu dalam lingkungan sekitar ya. Nah, tentunya akibatnya ini tuh hubungan sosial menjadi semakin lemah dan mereka semakin sulit untuk meminta pertolongan kepada siapapun. Ya misalkan kalau dilihat dia membuka media sosial tiap hari, mungkin punya teman di dunia mayanya banyak sekali dan tersebar di mana-mana. Akan tetapi dia pasti membutuhkan orang-orang terdekat untuk membantu dia dalam kesusahan, misalkan teman sekitar, kerabat, ataupun orang-orang yang sebelumnya dia kenal tapi belum kenal lebih mendalam, seperti itu. Bahkan kita sendiri ya sebagai mahasiswa juga perlu adanya interaksi secara langsung antara mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama gitu dalam kelas terutama ya. Tidak hanya media sosial saja yang memiliki dampak negatif, ternyata dalamnya media sosial juga dapat berdampak negatif untuk perilaku remaja, apalagi tentang konten-konten, baik itu konten visual ataupun konten audio ataupun audio visual ya. Untuk itu para remaja nyatanya ini tuh sangat mudah untuk mengimitasi, untuk meniru perilaku yang ada pada konten tersebut. Misalnya nih,
mereka itu dapat masuk ke grup yang memang dapat linknya, dan sementara grup itu merupakan grup yang di atas umur 18 tahun gitu, tapi secara legal mereka yang di bawah umur dapat masuk. Jatuhnya berarti bukan legal, yaitu ilegal, masuk sembarangan tanpa mengetahui syarat dari umur untuk masuk ke grup tersebut. Jadi dalam konten-konten yang diakses dalam media sosial juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang remaja dalam kehidupan sehari-harinya juga. Nanti itu jatuhnya ke kebiasaan loh. Misalkan sering mengakses konten-konten kotor, sering mengakses layanan-layanan yang memang sebelum waktu usianya itu bakal terjadi pada keseharian dan akan berakibat pada pola pikir kedepannya nanti. Ya, saya akan menjawab nomor 4 terkait pendapat pribadi. Menurut saya, realitas sosial dalam media terkadang dibangun dengan adanya konstruksi dalam sosial, atau biasa kita sebut sebagai realitas sosial, yang dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai social construction of reality. Ini didefinisikan sebagai suatu proses sosial melalui tindakan atau interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivisme yang melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang mana merupakan manusia bebas gitu. Jadi individu ini menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam hal ini banyak kebebasan untuk bertindak di luar kontrol, batas, struktur, dan peranata sosialnya. Dalam proses sosialnya, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Seperti itu. Lalu, seperti apa contoh kasusnya? Selanjutnya dapat kita jelaskan dalam contoh seperti salah satu stasiun televisi, misalkan TV One, memberitakan tentang suatu bencana alam, yaitu peristiwa lumpur lapindo. TV One ini dalam memberitakan tidak menyebut bahwa itu adalah lumpur lapindo, akan tetapi ia menyebut bahwasannya itu merupakan lumpur Sidoarjo. Hal ini karena pemilik PT Lapindo Brantas dan pemilik TV One adalah satu orang yang sama. Selain itu, berita-berita yang disampaikan juga tentang hal yang baik-baik. Jadi seperti saat PT Lapindo memberikan santunan kepada korban lumpur lapindo dan lain sebagainya. Jadi dalam peliputan beritanya tersebut bisa kita lihat bahwasannya media dalam peliputannya itu akan memberitakan dengan kondisi yang sebaik-baiknya, seperti itu. Jadi dalam kasus ini antara pihak TV One dengan pihak PT Lapindo ini bekerja sama, bukan bekerja sama sih sebenarnya, ini adalah satu orang yang sama gitu. Jadi nanti konstruksi ini tuh dibangun atas persepsi bahwa PT Lapindo sangat bertanggung jawab atas tragedi ini, seperti itu. Apa itu paradigma dalam ilmu komunikasi? Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terkait definisi paradigma dalam ilmu komunikasi. Paradigma sendiri memiliki arti sebagai cara persepsi, pikiran, menilai, dan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus dan realitas. Atau secara singkatnya bisa kita artikan paradigma itu sebagai suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata ataupun dunia luar. Apa saja contoh paradigmanya? Dalam paradigma ilmu komunikasi terdapat 3 contoh paradigma. Yang pertama itu ada paradigma positivisme. Ya, pada paradigma ini bisa disebut sebagai ilmu yang deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju ke konkret, menuju yang lebih jelas. Kemudian paradigma ini juga bersifat spesifik dan dapat dianggap sebagai ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang didasarkan pada hukum-hukum yang kasual dan universal dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma ini melahirkan pendekatan kualitatif, yang dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang berkepentingan pada makna dan penafsiran. Bagaimana ilustrasinya?
Ya, contoh ilustrasi pada paradigma positivisme itu dapat kita lihat seperti ketika dalam sebuah ruang kelas ya, terdapat guru dan juga para muridnya. Seketika dalam pembelajaran tersebut hujan turun deras. Kemudian seorang guru ini menanyakan kepada murid-muridnya agar muridnya berpikir dan memiliki perkembangan dalam menganalisis sesuatu. Contohnya seperti guru ini memberikan pertanyaan, contohnya seperti mengapa hujan itu bisa turun, apa penyebabnya hujan itu turun, mengapa hujan turun, seperti itu. Jadi membuat pola pikir murid-muridnya itu lebih kreatif, inovatif, dan juga memiliki analisis yang kuat juga seperti itu, dan dapat berdaya saing untuk masa kedepannya nanti. Ya, pada paradigma yang kedua ada paradigma konstruktivisme, di mana paradigma ini merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Lalu contohnya seperti apa? Ya, contoh ilustrasi pada paradigma konstruktivisme ini terdapat pada gambaran seorang guru matematika yang menyiapkan bahan ajarannya untuk para muridnya karena dia sudah menguasai matematika terutama dalam bidang hal hitung-menghitung ya biasanya. Terus juga kemudian selain memberi bahan ajaran yang dia sudah kuasai, guru tersebut juga mendorong atau memberi motivasi aktivitas bermatematika bagi para siswanya. Nah, hal ini terjadi adanya konstruksi matematika di dalam pikiran siswa. Jadi dalam pengajarannya, sebelum mengajar, guru ini menyiapkan bahan apa sih nanti yang akan diajar tentang pelajaran matematika, bagaimana nih cara cepat, cara mudahnya untuk menyelesaikan soal ini atau suatu soal seperti itu. Jadi membuat anak-anak atau murid-muridnya ini memiliki kegemaran ataupun mendorong motivasi para muridnya untuk menyukai pelajaran matematika seperti itu. Paradigma komunikasi yang ketiga ini ada paradigma kritis, yang dimana paradigma ini merupakan suatu proses secara kritis berusaha mengungkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya di balik ilusi kesadaran yang palsu yang ditampakkan ke permukaan. Contoh ilustrasi yang dapat digambarkan dalam paradigma ini adalah aksi protes yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa terhadap dosennya karena mereka menganggap bahwasannya nilai yang diberikan oleh dosen tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan ataupun yang mereka kerjakan di dalam kelas, seperti tugas, seperti ulangan harian, ulangan tengah semester ataupun UAS gitu. Jadi menurut mereka dosen tersebut memberikan nilai yang tidak masuk akal kepada dirinya dan siswa-siswa lainnya. Sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut, para mahasiswa menggunakan solusi yaitu berkomunikasi dengan dosen terkait. Jadi mereka menganggap bahwasannya komunikasi adalah cara terbaik untuk menempuh jalan keluar terkait klarifikasi tentang penilaian tersebut, seperti itu. Jadi lebih transparan dan mengerti maksud kenapa dapat nilai segini, kenapa dikasihnya seperti ini. Sedangkan nanti bisa kan menjelaskan argumen-argumen, sedangkan saya kan mengerjakan Pak, saya mengerjakan Bu, kok saya dapat nilai kayak gini. Jadi dengan adanya komunikasi itu mempermudah maksud dan tujuan apa yang ingin dicapai. Apa itu teori determinisme teknologi? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 terkait teori dalam komunikasi massa. Saya akan membahas tentang determinisme teknologi. Determinisme sendiri memiliki arti sebuah paham yang dimana tentang seluruh kejadian masa lalu yang dapat mempengaruhi di masa depan dan seringkali muncul atau datang tanpa mempengaruhi dan tanpa disadari oleh masyarakat. Nah, biasanya teori ini biasa disebut sebagai definition of determinism. Ya, sedangkan teknologi merupakan segala sesuatu hal yang diciptakan manusia untuk berguna dalam kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini teknologi digunakan sebagai untuk mempermudah manusia dalam menjalani pekerjaannya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa determinisme teknologi merupakan sebuah hal yang terjadi di masa depan karena perkembangan dari teknologi yang ada sejak zaman dahulu ke zaman yang lebih maju seperti sekarang ini. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini membuat kehidupan manusia menjadi lebih maju, lebih ke depan, dan lebih berpengetahuan. Berpengetahuan dalam hal budaya maupun dalam sosial dan juga kepada masyarakat. Bagaimana sejarah determinisme teknologi? Untuk pertama kalinya, teori determinisme teknologi ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962 melalui tulisannya yang berjudul The Gutenberg Galaxy, The Making of Topography Man, dengan pokok gagasan pada teori ini bahwa pola kehidupan masyarakat manusia, khusus aspek interaksi sosial di antara mereka, ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Para ahli juga menggunakan perspektif determinisme ini dalam penelitiannya seperti Freddy Clepley pada tahun 1806 sampai dengan 1882. Ia menggunakan perspektif determinisme ini untuk melaksanakan atau menganalisis faktor adat dan nilai-nilai budaya tradisional dalam proses pembentukan tata tertib sosial. Dalam teori determinisme teknologi memiliki 3 urutan pemikiran. Yang pertama adanya penemuan-penemuan hal baru dalam bidang teknologi komunikasi yang menyebabkan adanya perubahan budaya dalam ruang lingkup sosial. Yang kedua adanya perubahan komunikasi manusia, eksistensi kehidupan dalam manusia. Nah, yang ketiga dalam urutannya ada pepatah bahwasanya we shape our tools and they in turn shape us, yang berarti kita membentuk alat-alat yang kita perlukan dan sekarang giliran alat-alat yang membentuk diri kita. Itu berdasarkan kata McLuhan. Ya, kemudian dilanjutkan pada Ellul berpendapat bahwa teknologi ini menyebabkan disorientasi mengenai aspek-aspek keagamaan dalam budaya manusia. Sakralisasi telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan pada akhirnya masyarakat justru menempatkan konsep mereka mengenai hal yang sakral pada teknologi. Jadi menurut Ellul ini bahwasanya teknologi telah merubah agama serta budaya pada kehidupan manusia. Kemudian membicarakan tentang bentuk dalam determinisme teknologi. Nah, bentuk yang pertama ini ada bentuk yang normatif. Nah, bentuk yang normatif ini bersifat objektif, efisien, mementingkan rasionalitas dan produktivitas dari perkembangan teknologi itu sendiri di dalam suatu masyarakat. Nah, bentuk yang kedua ini ada secara logis yang merupakan pandangan yang menganggap bahwa determinisme teknologi ini merupakan terkonstruksi dari berbagai aspek sosial, kebudayaan, sejarah sosial, dan juga faktor konseptual lainnya. Dan bentuk yang terakhir ada konsekuensi yang tidak sengaja. Yang maksud di sini adalah melihat adanya kemungkinan yang muncul dari perkembangan teknologi seperti adanya polusi, transportasi masyarakat yang radikal, gaya hidup yang berubah yang mungkin agak konsumtif atau hedonisme ya dalam menjalani hidup atau menggunakan barang-barang. Kemudian walau pada dasarnya teori ini dianggap bahwa perkembangan determinisme teknologi memberikan banyak perkembangan kualitas kehidupan masyarakat. Memang bisa kita simpulkan bahwasanya adanya determinisme teknologi ini membuat kehidupan manusia ini lebih maju berkembang berkat adanya kemajuan teknologi. Pola pikir makin berkembang, ilmu pengetahuan makin luas, tapi akan tetapi adanya pengaruh negatif juga tidak luput dari seiring berkembangnya determinisme teknologi di dalam kehidupan manusia. Adakah contoh dalam teori determinisme teknologi? Perkembangan teori determinisme teknologi ini dapat kita lihat contoh ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari seperti munculnya dan adanya perkembangan dalam suatu benda atau teknologi yaitu komputer. Ya, masyarakat ini menganggap dan memperhatikan serta menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya perkembangan komputer ini secara otomatis pun masyarakat akan merasakan dampaknya saat mereka melakukan berbagai transaksi yang ada dalam komputer
komputer tersebut, sepertinya untuk pergi ke supermarket, mall, bank, dan lain-lain. Bukan hanya komputer yang memiliki fungsi dan peranan sangat penting dalam masyarakat sekarang dan kehidupan sekarang ini, ternyata dalam televisi juga kita dapat mencerna atau mengetahui adanya informasi-informasi terbaru dan adanya isi pesan dari tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh televisi tersebut. Adakah pandangan ahli terhadap teori ini? Kemudian menurut Jacques Ellul, ini dia berpendapat bahwasannya yang buruk dari masyarakat kita sekarang ini adalah teknologi yang telah menghancurkan apa yang tadinya dianggap sakral. Nah, contohnya itu adalah alam. Sebagai gantinya, teknologi dianggap sebagai hal yang sakral. Itu menurutnya buruk sekali. Di masa lalu, hal yang sakral selalu berasal dari alam. Kini, alam telah disakralisasikan dan kita menganggap bahwasanya teknologi sudah menjadi pengganti dari sakralisasi alam tersebut. Nah, contohnya adalah bisa dilihat jika ada demonstrasi ataupun ricuh di suatu jalan ataupun adanya aksi-aksi protes tersebut, semua orang itu akan merasa kaget jika ada kendaraan ataupun hal-hal yang berbau teknologi itu dibakar, karena hal tersebut bagi mereka itu merupakan benda yang sakral yang telah dihancurkan, sehingga membuat mereka kaget gitu loh. Maksudnya dengan adanya perkembangan teknologi, dahulu menggunakan kendaraan tradisional, sekarang menggunakan teknologi yang serba modern. Jadi menurut Jacques Ellul ini, benda yang dulunya disakralkan sekarang berubah terbalik menjadi teknologi yang disakralkan, seperti itu. Apa itu teori feminisme? Feminisme berasal dari kata femme yang berarti perempuan, yang dimana ini merupakan sebuah gerakan atau aktivitas perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender atau jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan hak dalam masyarakat. Nah, tujuan dari gerakan feminisme ini adalah tercapainya kesetaraan dan kesamaan hak serta kewajiban yang diterapkan pada semua gender, yaitu antara laki-laki dengan perempuan. Kita bisa melihat dalam budaya yang berkembang di masyarakat, baik secara global maupun di Indonesia, kita menyaksikan langsung bahwasannya bagaimana laki-laki memiliki peranan yang sangat penting, yang menurutnya adalah peranan yang sangat kuat dan mendominasi dan menempati struktur pada bagian teratas atau di atas. Nah, hal ini dapat kita lihat dari kelompok terkecil, misalkan keluarga, laki-laki menjadi kepala keluarga, yaitu menafkahi istri dan anak-anaknya. Kemudian jika kita lihat dari cakupan yang luas, bisa dalam organisasi dan publik secara umum. Tak jarang kenyataan ini juga mengarah pada marginalisasi, subordinasi, dan perendahan umum. Mereka menganggap bahwasannya wanita ini memiliki sistem dan kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Bagaimana sejarah dari gerakan feminisme? Berbicara tentang sejarah teori feminisme ini, gerakan ini tuh lahir yang diprakasai oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquise. Feminisme ini tuh dipopulerkan atau dibuat oleh Charles Fourier pada tahun 1837, yang kemudian dipopulerkan dengan adanya buku yang berjudul The Subjection of Woman oleh John Stuart Mill pada tahun 1869. Ya, gerakan feminisme ini berkembang pesat di masa tersebut karena banyaknya kasus penindasan dan pengekangan terhadap hak-hak wanita atau perempuan di berbagai aspek, baik itu aspek kehidupan dan dalam sosial masyarakat tentunya. Dan setelah adanya perkembangan pesat di Eropa, gerakan feminisme ini tuh mulai merambah ke daratan Amerika yang dipicu dengan munculnya revolusi sosial dan politik. Hak-hak yang dimiliki kaum perempuan mulai jadi sorotan setelah dalam bukunya memiliki judul Vindication of the Right of Woman. Nah, pada tahun 1840-an, praktek perbudakan di Amerika mulai dihapuskan dan ditentang. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dengan adanya gerakan feminisme ini, terusus di daratan Eropa atau daerah-daerah negara-negara yang terjajah oleh Eropa ini, membuat kedudukan kaum wanita lebih dihargai, lebih dijamin, dan juga tentunya mendapat penghidupan yang layak, terkhusus pada dunia pendidikan.
Ya, kemudian teori feminisme ini memilih fokus dalam perubahan sosial individu dalam sosial masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kemudian perjuangan yang diusung mencakup perubahan sistem sosial, terutama pada kaum perempuan dengan menyoroti fenomena negatif seperti diskriminasi, penindasan, pelecehan, pengekangan, kekerasan, atau tindakan yang tidak pantas lainnya. Kemudian, teori feminisme ini juga menunjukkan bahwa seluruh lapisan sosial masyarakat harus menerapkan prinsip keadilan dan persamaan yang bukan hanya memihak pada kepentingan golongan tertentu, namun lebih pada orientasi bersama kehidupan yang lebih baik. Jadi, dalam kehidupan masyarakat, semuanya harus berlaku adil dan setara. Akan tetapi dalam teori feminisme ini memiliki kelemahan seperti teori ini itu menerapkan nilai-nilai putih yang dimana diterapkan bagi perempuan di kelas yang menengah, hanya kelas menengah dan berkecenderungan heteroseksual, namun tidak diterapkan pada kelompok perempuan lainnya, maksudnya kelompok paling bawah atau kelompok bawah. Kemudian teori ini juga tidak memiliki nilai dan sikap netral akan kecenderungan berpihak pada kaum perempuan, sehingga dapat mempengaruhi nilai dan budaya yang dibawa serta dimiliki oleh seseorang. Nah, yang terakhir ini, teori feminisme juga dianggap telah menggeneralisasi karakter yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Padahal tentu saja kedua gender tersebut atau jenis kelamin tersebut memiliki karakter serta perannya masing-masing. Dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari penerapan teori dari feminisme ini, perempuan dapat berperan lebih aktif lagi dalam berbagai bidang kehidupan sosial seperti ekonomi, sosial, budaya, ataupun politik tanpa adanya penindasan, pelecehan, kekerasan, dan tindak asusila lainnya. Dan kemudian perempuan ini dapat lebih menciptakan kreasi ide pemikiran mereka yang kemudian dapat diwujudkan melalui produk-produk dan unsur kebudayaan lainnya.